Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi hadir viral tapi hoax bersama saya Gaib Mortu Sigit. Dan saya sudah ditemani oleh pemeriksa fakta dari Aji Jakarta, Bang Asnil Bambani Amre. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Abang sehat ya? Alhamdulillah. Kalau Bang Asnil sehat ya kita senang. Tapi rapi banget ya. Iya nih, biasalah kita habis wawancara tadi. Wawancara untuk apa nih? Wawancara Di menteri. Komisaris? Enggak, wawancara menteri. Menteri Pertanian. Oh, kirain wawancara komisaris. Enggak. Kita enggak main-main komisaris, mah itu levelnya terlampau kecil buat kita. Kita direksi aja. Direksi atau menteri gitu ya? Iya. Oke, Bang, ada beberapa info Ya. terkait dengan informasi yang viral di masyarakat. Yes. Dan kita akan bedah ya. Tapi sebelumnya kita ingin update dulu situasi yang terjadi di Jakarta beberapa jam belakangan ini. Bener. Yang pertama ada kebakaran di Simpruk tadi. Ya. Ada 4 atau 5 rumah lah ya, dan ini cukup besar juga. Dan yang mengagetkan ketika sudah cukup lama kita tidak mengalami peristiwa ledakan bom, walaupun belum tahu ya ledakannya karena bom atau karena apa, tapi di SMA 72 Kelapa Gading di komplek TNI AL ya itu ya. Itu terjadi ledakan cukup keras ketika jamaah yang merupakan siswa dan guru sedang melakukan sholat Jumat. Ya. Itu pada saat khotib lagi naik mimbar. Khotbah ya. Infonya gimana Nil? Infonya ledakan itu ada di mana? Di aula. Jadi di beberapa informasi di media yang sudah berada di TKP memberitakan lokasinya ada di dekat di wilayah komplek masjid, di lokasinya di belakang aula. Tapi di aula ya? Di aula. Tapi kok sampai ke masjid ya? Di dalam masjid itu kayak hancur juga ya? Atau mungkin aula dan masjid ini berdampingan mungkin ya. Oh iya. Tapi yang jelas itu kalau lihat di maps itu berada di komplek TNI AL. Ya. Jadi sekolah itu berada di lokasi komplek gitu ya kalau dilihat di maps. Dan ada 54 siswa dan guru yang terluka. Yes, tadi running text di salah satu. Dan lukanya TV. cukup serius loh ternyata. Iya. Ada yang berdarah, ada yang agak hangus juga ada. Bener. Dan ada satu terduga pelaku ya. Ya. Yang berada di lokasi ledakan. Dan di dekatnya ada bom molotov dan juga senjata laras panjang. Yes. Dan senjata laras panjang itu ada tulisannya Bang. Iya, ada tulisan tadi welcome to the hell gitu ya. Welcome to the hell, selamat datang di neraka. Iya, luar biasa. Nah, kok orang yang diduga pelaku ini juga kita nggak tahu kondisi hidup atau mati ya. Itu sampai sekarang sedang dilakukan pemeriksaan intensif karena semuanya berada di rumah sakit. Kita belum dapat info siapa orang ini. Yes. Dan bagaimana bisa ada di dalam sekolah. Dan bagaimana dia bisa membawa senjata laras panjang masuk ke dalam sekolah. Yes. Ya. Jadi ini sangat ditentukan oleh keberadaan CCTV yang ada di SMA 72 ya. Mudah-mudahan saksi mata juga. Ya, saksi mata yang dari awal, dari pagi, guru segala macam sangat menentukan. Mudah-mudahan CCTV-nya nggak rusak ya. Ya, semoga ya. Semoga nggak semuanya rusak, nggak dihilangkan. Ya, jadi mulai dari orang ini datang, kemudian masuk ke gerbang, apa yang dilakukan segala macam. Karena orang ini itu kalau dilihat dari foto sepatunya sepatu ini. Lars itu. Sepatu ya. laras panjang ya. Sepatu Lars gitu ya. Jadi bukan sepatu Keds atau sepatu sekolah ya. Jadi sepatu yang biasa digunakan oleh militer atau paramiliter gitu ya. Digunakan oleh militer, walaupun dilihat dari potongan tampilannya itu kayak kurus ceking gitu ya. Kurus ceking gitu, tapi kita belum tahu siapa sosok ini, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Kita harap dia masih hidup sehingga kita bisa tahu siapa orang ini dan bagaimana kok bisa meledakkan sesuatu yang ada di dalam sekolah yang sebagian besar adalah siswa dan guru, dan khotibnya juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Ada banyak informasi yang beredar di grup-grup WA Bang. Salah satunya adalah yang tadi saya baca di grup WA itu adalah adanya ancaman sebelum ini meledak. Oh iya? Iya, di salah satu grup. Saya nggak tahu ya apakah sudah ada konfirmasi dari pihak kepolisian atau dari pihak sekolah atau dari pihak
kok itu kena komplek militer ya? Apakah sebelumnya sudah ada ancaman itu atau tidak? Cuma beredar informasi itu beredar di grup-grup ya. Dan apakah pihak sekolah kalaupun memang ada melaporkan ke pihak yang berwajib ya? Nah, ya. Karena pendengar Trijaya, kalau Anda di rumah atau di sekolah atau di perkantoran, di kantor ya, lembaga pendidikan dan lain-lain, kalau Anda terima telepon ancaman, misalkan saya akan bom rumah Anda, saya akan bom kantor Anda, atau ancaman apapun yang berkaitan dengan situasi yang memburuk, Anda wajib untuk melaporkan, meskipun itu belum tentu benar atau salah ya Nil ya. Gitu. Anda wajib melaporkan, karena ketika Anda melaporkan itu, kewajiban Anda sudah gugur. Apakah ini di sekolah yang sama? Saya nggak tahu ya Bang ya. Sebelumnya sekolah internasional yang di Kelapa Gading dapat ancaman bom, minta tebusan 30.000 USD. Oh, di Kelapa Gading cuma sekolah internasional ya. Oke. Tapi ini sebaiknya ada informasi dari pihak sekolah ya. Sekolah maupun terutama dari kepolisian ya, untuk menjelaskan kepada publiknya. Ya? Oke. Kenapa ini motifnya apa? Segeralah disampaikan. Segera disampaikan supaya tidak terjadi presiden. Memang Bang Asnil ya dan teman-teman Trijaya, dalam seminggu ini ada 3 peristiwa yang terjadi di masjid, Bang. Yang pertama ada orang mahasiswa perantauan yang tidur di masjid dan diduga mengganggu salah satu orang yang ada di sana, kemudian dipukuli dan ditendang sampai meninggal di tempat ya. Dikeroyok dan ditolong oleh merbot masjid. Artinya orang yang mengeroyok itu ternyata bukan orang situ. Bukan orang situ. Jadi yang nolong si almarhum ini justru merbot masjidnya. Lagi pengen ke masjid. Gitu. Bukan jemaah. Yang ada di situ. Yang kedua, ketika ada seorang wanita yang melakukan live di Masjid Jogokarian Jogja, yang dia mau lagi tidur, terus si berebotnya minta bangun karena tempatnya mau dipakai untuk ibadah, kemudian dia diminta untuk pindah ke tempat tidur yang lebih layak, tapi dia menolak dan langsung bikin live, ini duit negara dipakai buat masjid segala macam. Dan yang terbaru adalah ini. Masjid di SMA 72. Kita tidak bermaksud merangkai-rangkai, tapi cuma mau ngasih info fakta ada bahwa peristiwa, ada 3 peristiwa dalam 1 minggu. Peristiwa berikutnya yang terbaru, sahabatnya Bang Asnil, Bang Roy Suryo itu menjadi tersangka. Itu fakta apa hoax tuh? Fakta. Itu fakta. Rame tuh. Grup langsung rame lagi kan. Itu Bang Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, Ege Sujana dan lain-lain ya, dan kawan-kawan itu ditetapkan menjadi tersangka karena dianggap melakukan apa yang disebutnya ini? Apa tadi itu? Apa sih pasal yang diduga tuh? Fitnah ya, melakukan fitnah terkait dengan ijazah mantan Presiden Jokowi yang dianggap palsu gitu. Sementara dari pihak Roy Suryo mengatakan bahwa dia menggunakan undang-undang keterburukan informasi publik untuk mengetahui asal-usul dokumen ijazah dari seorang mantan presiden. Jadi dia mengatakan itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang gitu. Pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP. Ini saya nggak hafal apa. Terus undang-undang ITE juga. Ya, yang pasti polisi berpatokan bahwa ijazah Pak Jokowi asli ya. Berdasarkan statement dari resmi dari pihak UGM yang diwakili oleh rektor UGM. Jadi bukan ditentukan di pengadilan ya. Jadi dan kesaksian dari UGM ya bahwa lembaga yang resmi mengeluarkan ijazah Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dikeluarkan oleh mereka gitu. Dia nggak bilang asli atau tidak sih Nil. Dia bilang Pak Jokowi sekolah di sini lulus dan kami sudah keluarkan ijazahnya. Waktu itu kita sempat di bank juga kan membandingkan ijazah yang Jokowi dengan ijazah yang sekarang ya. Iya. Nah, dan hasilnya? Hasilnya sama kan? Beberapa ijazah di tahun yang berdekatan itu memiliki kemiripan gitu. Ya. Okay. Nah, untuk menentukan keaslian sebenarnya kan pengadilan kan. Pengadilan ya. Gitu. Jadi
ini akan sangat panjang meskipun banyak ada yang pro kontra juga. Ya pasti. Pihak Rasulullah bilang dia hanya mencoba mencari kebenaran dari sebuah isu yang beredar. Jadi ya kita tunggu saja karena perjalanan masih panjang, masih jadi tersangka, kemudian dia diperiksa, kemudian terdakwa kalau masuk ke pengadilan, dan nanti biar justru ada yang bilang justru bagus ke pengadilan karena nanti saling membuktikan satu sama lain. Iya benar, secara terbuka, jadi nggak serba klaim di luar ruang gitu ya. Apalagi Bang Roy baru pulang dari Australia. Oh ya, ke kampus itu. Ke kampusnya Mas Gibran. Mas Gibran. Ya. Nanti kalau Anda pengen tahu hasilnya, Anda bisa baca di sinenews.com atau di inews.id. Oke, Bang, langsung kita ke topik yang pertama. Tadi kita udah update buat teman-teman Trijaya yang mendengar kami yang berada di jalan. Berduka lah kita. Ya, kami turut berduka karena cukup banyak korban dan terjadinya di sekolah. Di sekolah. Kita para sangat siswa kasihan. Gitu. Sedih, kasihan mereka lagi, dan yang paling mengerikan adalah mereka lagi melaksanakan sholat Jumat. Ya. Bukannya tidak terulang ya. Amin. Ya, yang penting Kertaus sudah aman, sudah dijamin sama pemerintah ya. Jadi nggak usah dibahas lagi lah nih Kertaus. Oke, yang pertama, informasi bahwa Joko Widodo terima uang suap pemerasan Gubernur Riau Abdul Wahid yang kemarin ditangkap KPK sebesar 18 miliar rupiah. Abdul Wahid adalah gubernur termuda. Ya, usia yang berasal dari Riau, usianya Indragiri Hilir ya. Indragiri Hilir, usianya paling 35 ya? Apa 44 ya, masih muda sekali. Dan ini salah satu gubernur harapan warga Riau karena berasal dari OB. Dia memulai karirnya sebagai OB, kemudian merangkak menjadi pengusaha dan akhirnya sukses dan maju sebagai gubernur Riau. Dan akhirnya terpilih. Gubernur Riau sangat berharap gubernur ini memberikan sesuatu yang lain bagi Riau, tapi ternyata tersandung kasus pengadaan infrastruktur PUPR ya. Pemerasan lah ya. Pemerasan. Ini gimana nih? Apakah benar informasi dia terima duit dan duitnya nyampe ke Pak Jokowi? Ini kita urut di awal ya, ketika KPK mengumumkan penangkapan gitu ya. Ini ada menarik waktu itu, dibantah oleh Ustadz Abdul Somad gitu ya. Bahwa rame juga. Bahwa Abdul Wahid hanya jadi saksi, jadi tidak ditangkap. Jadi ya tahu sendiri kan, Ustadz Abdul Somad memiliki pengikut yang banyak, dan artinya ketika dia ngomong seperti itu pasti banyak yang percaya. Dan Ustadz Abdul Somad salah satu pengusung dari Abdul Wahid. Ya. Dan ini Nil, ternyata begitu kita tanya ke KPK sebelum menangkap Abdul Wahid, dia menangkap orang PUPR dulu dan swasta. Kemudian diwawancara, diinterogasi, dari situ baru bergerak ke rumah Abdul Wahid. Nah, ketika bergerak ke Abdul Wahidnya udah nggak ada, sudah pergi menggunakan mobil, tapi udah keburu ke Ciduk. Dan ketika sampai ke Jakarta, Abdul Somad bilang hanya jadi saksi. Itulah makanya saya menyarankan buat para ulama jangan mendukung orang, janganlah berpolitik lah. Orang itu bisa berubah setiap saat. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, makanya kan ada yang bilang percaya sama politisi itu sakit hati yang direncanakan gitu. Iya, kemarin ada politisi yang katanya mau diberhentikan, ternyata diberhentikan 3 bulan. Nah, ini langsung hilang nih. Langsung hilang. Sinyal langsung hilang gitu. Sinyal hilang. Nah, iya makanya itu. Diberhentikan 3 bulan. Nah, terus kenapa urusannya sama Pak Jokowi nih? Nah, jadi ini saya terima juga nih Bang, di beberapa WhatsApp ya, screenshotnya ini saya terima di grup. Waduh, kok seperti ini gitu ya. Di grup orang-orang Sumatera kan beredar gitu. Beredar ya. Saya ketawa aja. Mau dibantah, saya digebukin rame-rame. Ya udah, karena semuanya percaya dan setuju ya. Jadi ada sebuah screenshot yang mencatut nama KPK, dan di situ ada tulisan KPK .2 Joko Widodo terima uang suap pemerasan 18 miliar
dari tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid. Dari tulisan ini saja saya sudah tahu, oh ini pasti hoax karena tulisan miliarnya itu pakai I dan pakai Y gitu miliar, ya. Miliar gitu. Nah, harusnya kan miliar ya. Miliar. Jadi nggak pakai Y. Jadi kalau bikin hoax yang benar dong. jangan diajarin. Ya. Kalau bikin hoax yang salah aja biar kita bisa gampang untuk mengidentifikasinya. Nah, dari sisi penggunaan kata itu jelas ini adalah tidak benar. Kemudian baru setelah itu saya mencoba mencari identik ini beritanya dari mana. Nah, simple ya, ambil fotonya, screenshot, gunakan Google Image atau TinEye atau ya sejenisnya, ada banyak aplikasi platform yang menyediakan itu. Nah, setelah kita tracing, ini keluar beritanya ada di berita1.com, bukan di. Nah, gambarnya ada. Fotonya benar, fotonya Abdul Wahid. Penulisnya benar. Kemudian waktunya beritanya juga tayang juga benar, Rabu 5 November. Yang nggak benar? Judulnya yang nggak benar. Judul apa? Aslinya adalah KPK Gubernur Riau Abdul Wahid terima uang pemerasan 1,6 miliar. Jadi bukan Joko Widodo terima uang suap. Bukan saya pendukung Joko Widodo ya, Bang Gaib ya. Cuman memang faktanya nggak ada Joko kita Widodo. tahu lah, abang bukan pendukung Jokowi kan. Jadi pendukung siapa dong? Gibran. Jadi memang Joko Widodo tidak ada fakta yang disebutkan oleh KPK pun gitu ya. Pasti KPK menjelaskan kasus penangkapan ini pasti dijelaskan, tapi nggak ada disebutin Joko Widodo terima pemerasan 18 miliar tersebut. Dan satu lagi, Abdul Wahid bukan dikenakan pasal suap ya setahu aku ya, tapi dia pemerasan. Jatah preman. Jadi kalau mau lancar ya lu minta jatah gitu ya. Ya, itulah gitu. Jadi proyek ini kan proyek nasional ya. Bukan proyek pemerintah provinsi, sehingga negosiasi terjadi mungkin ya. Begitu Bang Gaib. Jadi tidak ada faktanya. Kita cari di beberapa berita nggak ada. Jadi KPK hanya menangkap, terus nanti proses pemeriksaan masih berlangsung. Setelah itu masih panjang. Masih panjang. Sebelumnya jadi saksi dulu. Ya. Udah 1 hari kemudian ditahan jadi berapa 2 kali 24 jam ya. Udah pakai baju rompi orange. Setelah itu ditahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Apakah ada yang terlibat lagi atau tidak. Kita nggak tahu apakah si Wahid bilangnya saya terima duitnya saya kasih ke mana gitu, kita nggak tahu juga. Kita hanya bisa melihat bahwa dia dan 10 orang lainnya sudah ditangkap oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, dan biasanya kalau aliran dana itu akan ketahuan ketika dia masuk pengadilan. Ya, nanti dia akan sebut ya. Ya, di pengadilan akan dibuka dana itu masuk kemana, dikeluarkan untuk apa, biasanya akan disampaikan di pengadilan. Nah, disitulah kita publik bisa mengawasi seperti apa sih uang itu masuk ke kantong Abdul Wahid, digunakan untuk apa, di situ akan ketahuan sih. Udah pernah ketemu Bang? Belum pernah ketemu. Informasi yang menyebutkan bahwa Joko Widodo terima uang suap pemerasan 18 miliar dari Gubernur Riau Abdul Wahid yang ditangkap KPK kemarin, kita nyatakan hoax ya. Ya, sampai sekarang belum ada info terkait dengan aliran dana dari Abdul Wahid hasil pemerasannya kepada siapapun. Jadi sudah jadi tersangka, tinggal kita ikuti prosesnya sampai ke pengadilan Tipikor. Deg-degan itu kalau yang berurusan deg-degan. Apalagi kalau ada pejabat yang sering nyatet kemana keluarnya. Itu seperti dilakukan oleh Rohmin Dahuri, Menteri Kelautan, yang setiap uang yang dia keluarkan tuh dia catat. Ini segini buat uang sekolah. Ini ada juga jurnalis yang terima tuh. Ini buat ini segini, buat ini segini gitu. Saya udah terima tuh beberapa. Ada juga tuh yang di kasusnya yang bukunya disobek itu. Iya. Di KPK juga kan? Buku merah ya? Buku merah. Yang nyobeknya udah nggak kelihatan kemana. Mungkin keseringan main bulu tangkis. Udah jadi tersangka tapi nggak naik-naik. Ada beberapa yang jadi tersangka. Satu Firly Bahuri, tapi nggak pernah ditangkap. Ada yang udah jadi
terpidana. Dibiarin aja. Dibiarin aja. Itu namanya itu sohibnya Furqon. Furqon ya. Yang komisaris itu bukan? Komisaris. Oh, iya. Siapa namanya? Sylvester ya? Sylvester Stallone bukan ya? Bukan. Sylvester Matutina. Karena dia memang mungkin punya hubungan sama Sylvester Stallone ya, Rambo. Iya, cukup saudaraan ya. Saudaraan gitu. Bahkan kejaksaan yang gagah perkasa minta Kingo tidak sanggup menangkap Sylvester yang masih berada di Jakarta. Bang Sylvester mungkin dengerin kami. Iya. Pernah siaran juga di Trijaya. Oh gitu. Pernah siaran. Mungkin pada takut ya karena Sylvester Stallone-nya masih berotot kan. Dan yang terbaru ya Roy Suryo CS yang ditetapkan jadi tersangka. Tersangka. Oh, ada satu lagi yang belum, kasus haji. Yang satu publik udah lupa, satu aja udah nggak peduli juga. Terus saksi dipanggil buat apa? Saksi udah dipanggilin dan KPK udah bilang korupsi haji ini sudah masuk ke dalam pejabat internal Kemenak. Tapi tidak satu pun yang ditangkap. Ada netizen bilang terserah lo aja deh KPK, gue udah malas banget ngurusin korupsi di negeri ini gitu. Dan iya itu, jadi saksi-saksi dipanggil buat apa coba? Ya itu buat ini eksibisionis aja, buat sekedar ya biar masyarakat seneng lah ya. Terus datanglah kasus Abdul Wahid, udah lupa udah. Iya lupa udah. Ya udah. Saya juga udah ini ada saudara saya yang nggak berangkat haji tahun ini karena uangnya bukan jatahnya kepake sama jatah haji yang dahsyat itu ya, haji yang mahal itu. Super plus. Tante saya cuma bilang gini, Tan, nggak marah nggak, tapi insya Allah kalau memang saya berangkat itu izin Allah, kalau saya nggak berangkat ya izin Allah juga. Nggak masalah gitu. Kalaupun nanti tante udah meninggal sebelum haji, pasti Allah udah mencatat itu sebagai haji. Tapi ada satu kalimat dia yang menyeramkan. Apa itu? Tapi tante akan tuntut dia di akhirat nanti. Berat itu. Karena kalau tante meninggal, tante belum bisa lihat Ka'bah dan dia harus bertanggung jawab terhadap itu. Dan tidak hanya satu orang. Dan bukan cuma satu orang. Itu bikin merinding nih. Iya pasti. Di tengah kepasrahan dan keikhlasan tetap ada kekecewaan yang dia bilang nanti aja di pengadilan akhirat. Jadi, saya daftar haji 27 tahun, Bang. Cek kemarin 27 tahun lagi. Nggak berangkat tuh. Nggak tahu tuh duit buat apa ini? Iya, bener. Ya, buat para pejabat ya, Anda mungkin bisa lolos di pengadilan dunia. Anda bisa ketawa-tawa, Anda bisa duit banyak, nyuap ini, nyuap itu. Yes. Tapi ada satu pengadilan yang Anda sedikit pun nggak bisa lolos. Dan itulah pengadilan nanti terakhir yang kalau itu terjadi maka ada yang namanya ini nih, katanya orang yang miskin di akhirat. Karena amalannya udah diambilin disedot. sama orang yang disakiti, yang dijolimi, termasuk Anda yang suka bikin hoax. Iya. Anda yang bikin hoax ya, yang ditonton oleh 200.000 orang, dan 200.000 itu menjadi tersesat gara-gara hoax yang Anda kirim. Terus dia kirim hoax itu ke temennya dan temennya juga tersesat gara-gara hoax itu. Nggak tahu tuh. Ngeri. Luar biasa. Sepertinya harus ada nih kajian kajian syariah terkait dengan penyebaran hoax ini. Boleh kan ya? Termasuk hukumnya. Gitu. Kita bikin lah nanti kajian online Ramadan ya. Viral tapi hoax spesial Ramadan. Gimana? Ramadan. Oke. Ya. Bungkus ya. Nanti perspektif hukum Islam. Bagaimana hukumnya orang yang menyebarkan informasi palsu atau penyebaran hoax, apalagi di bulan puasa. Itu batal sebatal-batalnya tuh. Kan sama aja ngebohong kan? Kan kita kalau berbohong batal nggak puasa kita? Enggak. Pahalanya hilang. Ya, puasanya tetap tapi nggak ada artinya ya. Iya. Cuman lapar dan dahaga aja. Puasanya tetap jalan terus, cuman pahalanya nggak ada. Pahalanya nggak ada. Jadi cuman lapar dan haus saja. Terus pas buka enak makan teh manis sama gorengan sama lontong dicabein. Mantep banget ya. Kapan puasa? 3 bulan lagi ya?